Oke, Assalamualaikum. Kita mulai saja ya. Sudah terdengar suara saya? Mbak Santi, Mbak Agus Susianti. Halo? Waalaikumsalam, Mbak Agus Susianti. Sudah terdengar ya suara saya ya? Malam-malam. Alhamdulillah baik. Ini sudah terdengar belum suara saya? Kalau sudah kita lanjutkan saja, kita mulai ya. Oh, Alhamdulillah sudah terdengar ya. Kalau yang kemarin kita sudah banyak ngebahas tentang soal-soal ya. Cuman di sini sepertinya saya untuk hari ini dan hari Minggu besok tanggal 20 kan kita ada kelas ya. Tanggal 20 hari Minggu kita ada kelas. Jadi saya mulai akan membahas lebih dalam tentang globalisasi ya. Kemarin kita bahas globalisasi dengan modernisasi ya. Cuman kali ini saya akan lebih membahas detail tentang globalisasi. Globalisasi apanya? Dampak dari globalisasi. Jadi hari ini kita ngebahas tentang dampaknya globalisasi. Gak apa-apa ya, kita mulai saja ya. Ini menunggu teman-temannya atau mulai saja? Sudah ada 3 orang. Kita mulai saja ya. Di modul itu kan ada pembahasan dampak dari modernisasi dan globalisasi ya. Nah, ini hari ini saya bahas tentang mendalam tentang globalisasinya. Jadi bahasannya itu masih dalam bab pertama ya, tentang bab kedua tentang dampak dari perubahan sosial. Masuk ke dampak dari perubahan sosial. Nah, dampak perubahan sosial di situ macam-macam ya, ada modernisasi, ada globalisasi. Nah, di sini saya akan jelaskan lebih dalam tentang globalisasi. 4787. Oke, kita lanjutkan ya. Kita mulai saja. Sudah ada 4 orang. Ya, Mbak Kotia, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, baru mulai kok, Mbak. Oke, kita mulai globalisasi ya. Dampak dari globalisasi. Jadi, hari ini saya akan bahas tentang dampaknya ya. Jadi, pengertian globalisasi sepertinya kemarin sudah kita bahas, tapi di sini akan lebih saya tekankan lagi, saya jelaskan lagi. Terus setelah globalisasi itu ada sejarahnya globalisasi seperti apa. Nanti pertama itu kita akan bahas pengertian dari globalisasi. Yang kedua itu sejarah dari globalisasi seperti itu ya. Terus ada bentuk-bentuk globalisasi seperti apa. Terus ada politik luar negeri Indonesia. Terus ada perwakilan diplomatik. Terus arti penting globalisasi bagi Indonesia. Terus dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Terus yang terakhir itu ada sikap positif terhadap dampak globalisasi. Seperti itu ya. Jadi ada ini nggak muncul lagi. Jadi ada berapa nih? Ada 8 ya. Dampak dari globalisasi seperti itu. Selanjutnya ini di pengertian globalisasi. Apa sih pengertian dari globalisasi?
Globalisasi itu berasal dari kata global ya, yang berarti meliputi seluruh dunia. Jadi globalisasi berarti proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi apa itu globalisasi? Globalisasi itu berarti proses masuknya ke luar lingkup dunia. Jadi semuanya masuk jadi seperti ruang lingkup dunia ya, seperti itu ya. Ruang lingkupnya besar, global gitu ya. Seperti itu. Jadi dia meliputi seluruh dunia. Itu yang namanya globalisasi ya. Selanjutnya, ini ada beberapa pengertian tentang globalisasi ya. Tuh ada yang pertama di sini, apa sih pengertian dari globalisasi itu? Sebuah perubahan sosial berupa bertambahnya keterkaitan di antara elemen-elemen yang terjadi akibat perkembangan teknologi di bidang transportasi, komunikasi, yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Jadi pengertian globalisasi di sini termasuk salah satunya itu adalah perubahan sosial. Perubahan sosial yang berupa bertambahnya keterkaitan di antara elemen-elemen. Misalnya ini yang ada sekarang teknologi, terus transformasi. Dengan kita ada telepon, kita bisa berhubungan, masih menelpon keluarga kita yang di Indonesia. Itu termasuk globalisasi ya. Terus ada Facebook gitu. Kita bisa telepon-teleponan. Terus seperti ini nih. Misalnya cara kita belajar lewat internet seperti ini ya. Itu termasuk ya. Termasuk di bidang teknologinya ya. Jadi misalnya saya di Indonesia pun saya tetap bisa mengajar gitu ya. Itu sudah mendunia ya, globalisasi ya. Itu di bidang teknologi. Terus ada perkembangan di bidang transportasi. Nah, transportasi seperti pesawat segala macam ya. Jadi kita bisa kemana-mana di seluruh dunia ya. Sudah menjadi global ya, mengglobal gitu. Seperti itu. Terus dari situ kita bisa tahu ya, jadi pertukaran budaya misalnya ya, seperti budaya Eropa, orang-orang Eropa masuk ke Indonesia, budaya-budaya Indonesia ke Eropa gitu, termasuk ekonomi internasional seperti itu ya. Kayak budaya di misalnya di mana, budaya di Taiwan, kenapa budaya di Taiwan seperti ini gitu ya. Nah itu, oh ternyata budaya di sini kebanyakan ngambil dari budaya barat gitu kan. Nah, termasuk itu globalisasi ya. Seperti itu. Yang kita tahu westernisasi ya. Nah, selanjutnya proses yang kedua nih ya, yang kedua. Beberapa pengertian dari globalisasi. Yang kedua itu proses di mana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia lainnya. Nah, itu termasuk globalisasi ya. Contohnya ekonomi global gitu. Kalau misalnya ada masalah nih, misalnya Amerika dolarnya naik. Nah, terus Amerika makmur, dolarnya naik gitu. Yang terjadi apa di belahan dunia lain? Oh, kalah gitu. Kayak di Indonesia. Di Indonesia uangnya kayak sekarang tukaran uang turun gitu ya, kalah dari dolar. Jadi apa, Indonesia mata uangnya rendah sekali gitu kan. Terus yang terjadi apa gitu, kalau kita beli barang dari luar negeri impor itu akan sangat mahal gitu. Itu termasuk globalisasi juga ya, kayak krisis global gitu kan ya, pernah dengar ya. Seperti itu. Termasuk yang terjadi saat ini juga seperti itu ya.
Tapi keuntungan bagi kita yang di luar negeri, misalnya mata uangnya lebih tinggi, kita kirim ke Indonesia lebih tinggi ya. Nah, jadi keputusan atau kegiatan di belahan dunia lain itu berpengaruh gitu, membawa pengaruh di dunia lainnya. Nah, yang kayak seperti tadi ya, seperti ada negara di belahan mana yang dia negaranya kolaps atau negaranya ekonominya runtuh gitu. Terus itu berpengaruh ke negara lain. Nah, itu termasuk itu ya, pengertian dari globalisasi ya, dampak globalisasi ya. Seperti itu. Terus apalagi banyak ya seperti itu ya. Kita lanjut. Ini masih masih ini ya, masih nyambung semua ya. Sini saya absen dulu, masih denger nggak ini Mbak Ling Lingana? Masih ada? Oh, Mbak Kotia masih ada, Santi masih ada, Mbak Santi, terus Agus Susianti. Di modul ya, nyari di modul itu dampak namanya itu modernisasi dan apa, sebentar saya cek dulu. Di modernisasi dan globalisasi itu adalah dampak dari perubahan sosial. Jadi banyak ya dampak perubahan sosial ya. Sebentar. Sebentar ya, saya cari dulu. Halo, sebentar. Aduh, ini. Oh iya ya, segini gini. Ini kan termasuk dari dampak perubahan sosial ya. Jadi makanya itu di sini adanya kan, kalau di modul itu lebih jelasnya ngebahas tentang modernisasi ya. Makanya hari ini saya akan ngebahas lebih detail tentang globalisasi. Jadi sebenarnya dia ada bagian dari perubahan sosial itu. Jadi perubahan sosial itu banyak ya. Salah satu ada modernisasi dan segala macam. Nah, dampak-dampaknya itu termasuk dalam di sini ada globalisasi. Waalaikumsalam Mbak Eka. Nah, dengan eh, kurangnya di modul, jadi saya juga berpikir ditambahin globalisasi seperti itu. Jadi sebenarnya globalisasi itu part dari
modernisasi ya. Jadi ada bagian dari modernisasi tadi. Dengan ada modernisasi menjadi globalisasi seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan lebih jelas, lebih dalam tentang globalisasinya. Seperti itu ya. Saya juga soalnya ngelihat dari beberapa buku yang lain tuh ada ya, cuman di situ kurang ada ya bukunya Bapak siapa ini? Mbak Bondet ya. Jadi saya ambil dari referensi lain juga. Jadi di sini jadi saya akan lebih jelaskan tentang globalisasi karena mungkin di bukunya kurang ya. Di sini ada tambahan dari saya sendiri Mbak. Ya, yang kemarin kita yang modernisasi kita sudah bahas kan ya. Modernisasi kita sudah bahas berapa minggu awal, di minggu-minggu awal kita kelas. Jadi saat ini kita tambahin dengan globalisasi. Itu tambahan ya. Karena kan kemarin kita udah ngebahas soal-soal ya. Kita sudah membahas soal-soal uh, tentang ujian semester pertama kelas 3 ya. Jadi hari ini saya akan ada tambahan, kasih tambahan materi tentang globalisasi ya. Globalisasi itu termasuk dalam dampak dari perubahan sosial. Seperti itu. Kita lanjut ya. Yang ketiga tadi yang kedua ya, yang ketiga itu beberapa pengertian dari globalisasi itu adalah meningkatnya saling keterkaitan antara berbagai belahan dunia melalui terciptanya proses ekonomi, lingkungan, politik, pertukaran kebudayaan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi saling berkaitan ya. Ekonomi di Amerika naik gitu, di Indonesia bisa turun gitu karena pengaruh. Terus minyak dunia gitu, minyak dunia, Arab Saudi nurunin harga minyak, wah seluruh dunia turun ya harga minyaknya. Iya seperti itu ya Mbak Riri ya. Jadi itu sangat sangat keterkaitan ya. Jadi apa yang terjadi di belahan dunia mana itu berpengaruh ke dunia lain. Contohnya lagi, misalnya terjadi pergolakan politik di dulu misalnya di Irak. Irak ada masalah di Irak. Terus dia nggak bisa ngimpor minyak, nggak bisa ngekspor minyak. Terus gara-gara diserang Amerika. Yang terjadi apa? Harga minyak dunia naik. Gara-gara apa? Gara-gara Irak diserang seperti itu. Atau ada masalah di negara yang pengekspor minyak terbesar gitu. Ya yang lain akan berpengaruh, harga minyak akan naik seperti itu. Nah, termasuk dolar tinggi gitu sekarang. Ekonomi Amerika lagi bagus nih. Dolar tinggi, terus yang terjadi apa? Negara yang lain kena dampaknya. Seperti itu. Dampaknya apa? Nah, dampaknya itu dampak langsung ke Indonesia misalnya. Ketika harga dolarnya naik, yang terjadi apa? Perusahaan-perusahaan yang yang banyak produknya dari impor itu akan naik ya. Contohnya, misalnya dia mau buat perusahaan A ini dia buat sepatu gitu. Sepatu itu kulitnya itu dia impor dari negara misalnya Thailand. Seperti itu ya. Jadi dia mau buat kulit sepatu, terus kulitnya itu dia impor dari negara Thailand. Ya, misalnya kulit domba dari Thailand. Harganya itu $1. $1 dulu harga $1 berapa? 13.000. Tapi karena dolar naik, yang terjadi apa? Jadi 14.000. Nah, perusahaan rugi 1.000 untuk harga satu apa tadi? Satu kulit sepatu dari Thailand. Terus dia rugi 1.000. Nah, gimana kalau dia belinya ribuan, ratusan ribu? Berapa dia akan rugi? Belum lagi dia jual sepatu di Indonesia dengan harga yang sama.
Dia jual sepatu di Indonesia harganya misal 100.000. Dengan naiknya dolar, dia mungkin akan naikkan. Kenapa? Karena dia impornya mahal. Impornya naik. Kalau nggak dinaikkan apa yang terjadi? Ada PHK mungkin. Iya seperti itu. PHK, pemutusan hubungan kerja. Sekarang kan banyak ya di Indonesia ya. Beberapa perusahaan itu gulung tikar ya, gara-gara kejadian dolar naik. Contoh karena dia banyak banyak barang-barang dia impor dari luar negeri. Ya, tapi nggak semua jelek juga ya. Ada perusahaan yang malah untung. Contoh, ya Mbak Endang, Waalaikumsalam. Contoh perusahaan yang ekspor, ekspor barang. Misalnya dia begini, dia perusahaan ini ekspor barang, tadinya harganya tetap $1 ya di ekspor barang. Nah, tadinya $1 dia cuma dapat 13.000. Tapi karena dolar naik, dia jadi dapat 14.000. Seperti itu. Jadi dia untung 1.000. Ada yang seperti itu. Jadi banyak perusahaan yang kalau yang ekspor itu untung, ya ekspor. Tapi kalau impor dia rugi. Tapi kebanyakan di kita impor ya. Kalau ekspor mungkin barang-barang mentah ya. Kalau barang jadi kita mungkin banyak impornya. Apalagi orang Indonesia suka buatan luar negeri ya. Sepatu-sepatu semua itu made in luar ya. Kalau made in China, made in mana. Mereka lebih suka buatan luar negeri orang Indonesia. Jarang yang orang suka buatan dalam negeri. Saya kemarin pernah ke supermarket ya di Tainan. Saya melihat ada sepatu itu bagus sekali ya. Harganya juga mahal. Berapa kira-kira 1.000 gitu sendal waktu itu. Sendal harga $1.000, 1.000 Taiwan dolar. Dilihat, wah bagus sekali nih gitu. Bagian saya lihat made innya mana? Made in Indonesia ternyata. Ternyata made in Indonesia. Waduh, kata saya. Nggak jadi nih. Bukan kita gimana ya? Itu tandanya apa? Yang terjadi dari diri saya apa? Dia kurang cinta produk dalam negeri ya. Padahal produk kita sebenarnya berkualitas ya. Buktinya dia bisa di ekspor sampai Taiwan, harganya bagus, harganya mahal, kualitasnya bagus. Terus mereknya pun bukan merek-merek ini ya, bagus juga mereknya. Seperti itu. Jadi yang terjadi pada diri kita sekarang seperti itu ya. Jangan ditiru ya. Karena biasanya kan kalau kita beli di luar negeri itu harus made in luar ya. Nanti kalau dibawa ke Indonesia kita bisa tunjukin ini dari luar beneran gitu. Kalau made in negara kita nanti loh ini di sini aja gitu. Seperti itu ya. Iya, dari Indonesia banyak ya, bagus-bagus ya yang produk ekspornya. Jadi kalau perusahaan itu banyak ekspor, dia akan untung ya. Tapi kalau perusahaan itu banyak impor, maka dia bisa gulung tikar ya. Seperti itu. Itu globalisasi ya. Waalaikumsalam Mbak Kusnul Fatimah. Jadi globalisasi itu saling keterkaitan, termasuk politik, budaya. Ya, oh ya Indomie yang tidak bisa digantikan ya. Indomie mendunia itu. Udah di mana aja ada itu. Dan harganya sangat murah ya. Oke, lanjut. Tuh. Jadi globalisasi itu mencakup semua bidang seperti proses perubahan sosial, arus informasi, aliran barang yang saya bilang tadi, jasa, uang, serta pertukaran kebudayaan ya. Itu termasuk globalisasi ya. Seperti itu ya.
Hal yang mendorong derasnya arus globalisasi adalah kemajuan dalam bidang apa aja? Tuh, teknologi informasi yang pertama. Contohnya apa teknologi informasi? Saat ini kan banyak, ada telepon gitu ya, ada line, ada Facebook, ada macam-macam ya, berita online, internet. Nah, benar sekali ya, internet semua. Itu dari teknologi informasi ya. Terus apa aja misalnya cerita berita yang di Arab Saudi, berita tentang runtuhnya crane. Itu kan sebentar sekali ya. Baru runtuh di Arab Saudi, semua dunia udah tahu ya. Itu karena teknologi informasi ya. Jadi berita tuh cepat sekali tersebar ya. Dalam hitungan mungkin menit ya. Kebakaran tuh ada yang baru lagi. Yang posting kebakaran tadi Mbak siapa ya? Saya lihat di Facebook. Wah, luar biasa. Jadi itu karena kemajuan teknologi informasi ya. Oh ya Mbak Risa. Jadi cepat ya. Ada apa-apa langsung kita tahu. Itu termasuk dari teknologi informasi ya, dari globalisasinya ya. Hal yang mendorong derasnya arus globalisasi. Terus perkembangan pesat teknologi informasi melalui penggunaan komputer, satelit, internet memungkinkan orang untuk mengakses informasi yang dibutuhkan secara cepat. Terus contoh lagi di Taipei ini akhir-akhir ini gempa ya. Mungkin mbaknya ngerasa ya. Kemarin gempa keras sekali ya. Saya dari tidur langsung bangun itu ya. Langsung loncat. Saya cek di CWB ya. Tahu ya CWB ya. Langsung saya bisa tahu, oh ternyata gempa ini asalnya dari Hualien. Ya, seperti itu. Banyakan asal dari Hualien gitu ya. Nah, itu termasuk dari cepat ya. Kita butuh informasi apa nih? Karena internet ya. Ada gempa, langsung berapa menit kemudian langsung kita cari di internet. Oh, ternyata gempanya dari sini gitu. Itu kemajuan informasi. Kalau misalnya kita nggak bisa ngakses internet, nggak ada komputer, nggak ada telepon gitu, gempa-gempa aja gitu ya. Wah, ini di mana asalnya kita nggak tahu. Ini posisi di mana gempanya kita nggak ngerti gitu. Seperti itu. Terus kita harus gimana kita nggak tahu. Seperti itu ya. Itu dari kemajuan teknologi informasi. Terus teknologi komunikasi. Tuh murahnya harga HP, handphone ya. Kartu perdana, layanan pesan singkat. Ya nggak apa-apa Mbak Risa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murahnya harga HP, kartu perdana, layanan pesan singkat, SMS memungkinkan komunikasi antar orang tidak terganggu jauh jaraknya. Jadi sekarang gampang ya. Kita bisa nelpon kemana aja ya. Telepon ke Indonesia, mau telepon ke manapun ya. Mudah ya. Terus apalagi tuh? Ada yang lain sekarang telepon murah, kartu perdana murah. Saya inget zaman tahun 2002 ya. Sekitar 2001 2002 itu harga kartu perdana mahal sekali ya. Saya ingat waktu itu sekitar kartu prabayar itu harganya sampai 1 juta ya. Satu kartu tuh harganya 1 juta. Itu kartu prabayar ya. 500.000 sampai 1 juta. Sekarang harga kartu berapa? 3.000 perak gitu ya. Iya, sekarang handphone juga di mana-mana ya gitu ya. Tuh 1.000 gitu kartu murah sekali. Di Taiwan malah kartu gratis ya. Semua dapat ya. Kartu gratis ya. Iya, di Taiwan kartu gratis dengan isinya banyak ya, 380. Iya, seperti itu ya.
Saking ininya ya, sudah ininya kemajuan teknologi komunikasi ya. Jadi di Indonesia kartu murah, di sini kartu sudah gratis ya. Dulu kartu mahal sekali tahun 2001 ya. Lanjut. Terus transportasi, kemajuan transportasi. Ya nggak apa-apa. Tuh sekarang udah 4G ya. Tuh kemajuan transportasi apa aja? Kemajuan transportasi baik darat, laut maupun udara menyebabkan pergerakan mobilitas manusia dari suatu negara ke negara lain sangat semakin cepat ya. Bayangin aja dulu orang kalau mau naik haji itu makanya benar-benar hajinya di apa namanya? di diagung-agungkan. Jadi zaman dulu kalau sudah naik haji itu benar-benar dipanggil Pak Haji ya. Karena dia mau naik haji itu harus naik kapal laut ya. Kapal laut bisa sampai mungkin berbulan-bulan ya. Berapa bulan di jalan. Sekarang dari Indonesia ke Arab Saudi paling 8 jam 9 jam ya perjalanan pesawat ya. Cepat sekali ya. Makanya sekarang haji yang sekarang itu sebenarnya sudah sangat mudah ya. Bayangin dulu. Luar biasa orang perjuangannya mau naik haji. Itu kemajuan transportasi ya. Seperti itu. Iya, dulu naik pesawat susah ya. Dulu juga haji harus punya uang ya. Sekarang haji apa namanya? Punya uang enak ya. Kalau mbak-mbaknya punya uang mendingan dari Taiwan saja ya kalau mau naik haji ya. Taiwan lebih cepat ya. Kalau misalnya di Indonesia saat ini kita nunggu lama juga ya. Antri ya. Bisa sampai 10-an tahun sampai 15 tahunan ya. Tergantung daerahnya. Tapi kalau di Taiwan bisa cepet ya. Di Taiwan daftar sekarang berangkat gitu. Jadi kalau misalnya ada apa kelonggaran waktu, kelonggaran uang, mendingan berangkat dari Taiwan ya. Bisa dari Taiwan bisa. Harganya mungkin lebih mahal sedikit ya. Sekitar 120 mungkin. 120.000 ya. Bisa dari Taiwan. 120 ribuan atau mungkin ya sekitar segitu. 120.000 itu haji ya bukan umroh ya. Kalau umroh gampang dari Indonesia bisa ya. Jadi kalau mbak mau umroh mah dari Indonesia saja. Kalau pulang ke Indonesia itu nggak perlu ngantri ya. Kalau haji itu ngantri sekali ya di Indonesia ya. Kita nunggu sampai lama sekali, bisa 10-15 tahun ya. Kalau dari Taiwan mbaknya langsung mendaftar tahun ini, berangkat tahun ini. Jadi karena kemarin itu di Facebook berapa ya? Sekitar 60-an mungkin dari Taiwan. 60 orang saja. Wah, itu luar biasa ya. Kuotanya banyak ya. Banyak sisa ya. Jadi mbaknya bisa berangkat dari sini. Kalau ada keluangan uang sama eh, waktu ya. Ya kira-kira 120.000 lah. Bukan orang Taiwan aja ya. Orang Indonesia bisa ya. Bisa berangkat ya. Tapi harus ada ARC. Terus ada izin lopannya gitu ya. Kan itu lama ya kalau kita naik haji ya, sebulanan ya. Oke lanjut. Gaji 1 tahun. Ya ditabung mbak. Insya Allah. Insya Allah kalau banyak doanya bisa aja dari sini bisa berangkat. Atau nanti mungkin pindah kerja ke Arab Saudi. Kalau pindah kerja ke Arab Saudi insya Allah gampang ya, langsung bisa naik haji ya. Bismillah aja, amin. Lanjut. Oh insya Allah Arab Saudi bagus nggak apa-apa kok.
insya Allah, yang penting doanya. Kalau diperkosa, kalau gitu menikah dulu mbak sebelum ke Arab Saudi, bawa suaminya sekalian kerja di Arab Saudi. Oke, lanjut. Arus globalisasi tidak mungkin bisa dibendung karena berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Jadi globalisasi itu kita nggak bakal bisa bendung ya, karena udah banyak sekali sekarang, ada internet, ada gampang sekali ya, informasi transportasi juga gampang. Jadi mbak-mbaknya kalau misalnya ada keluangan waktu, saya mau ke Hongkong gitu, tinggal berangkat ya 1 jam ke Hongkong, 1 jam 30 menit mungkin. Atau saya mau ke Jepang tinggal berangkat 2 jam aja gitu sampai Jepang, kan gampang ya. Ya seperti itu. Lanjut. Ini anggapan terhadap globalisasi ya. Iya gampang asal ada fulus. Mendingan uangnya disimpan aja ya buat pulang ke Indonesia, buat nabung gitu, seperti itu ya. Lanjut, globalisasi akan membuat dunia seragam sehingga menghilangkan jati diri bangsa. Ini anggapan terhadap globalisasi ya. Kebudayaan lokal dan identitas suatu daerah karena arus budaya yang lebih besar merupakan budaya identitas global. Jadi globalisasi itu anggapannya dapat menghilangkan jati diri bangsa. Kenapa? Karena sudah misalnya kan batasnya yang seperti saya kemarin bahas itu, termasuk di dalam globalisasi itu ada westernisasi ya. Itu kan masuk ya, dampak dari perubahan sosial ya. Westernisasi itu apa? Karena globalisasi, semua arus informasi segala macam masuk ke dalam negara, terus kita jadi lupa budaya kita seperti apa. Ya itu ada hubungannya ya sama yang kita bahas semua ya. Makanya di sini saya anggap perlu menambahkan globalisasi ya, untuk lebih detail, dijelaskan untuk lebih detail jadi mbak lebih paham gitu ya. Selanjutnya ada westernisasi seperti itu kan. Nah, dengan masuknya budaya-budaya barat seperti itu. Terus anggapannya terhadap globalisasi itu menghilangkan jati diri bangsa. Jadi lupa, kan kita bangsa timur nih yang harus sopan. Misalnya sopan terhadap orang yang lebih tua, sopan dalam berpakaian gitu kan. Tapi ketika ada budaya apa? Barat masuk gitu. Terus ada yang namanya jadi westernisasi, pakaian jadi kurang sopan, terus sama orang juga yang lebih dewasa jadi kurang sopan, seperti itu ada namanya apa kemarin, ada yang masih inget nggak? Kemarin kita bahas loh di soal-soal itu, ada namanya penurunan, apa namanya, penurunan norma, apa namanya itu, ada yang masih inget nggak? Ya penurunan moral, yang tadinya halus sama orang tua terus sekarang kok jadi beda. Apa bukan moralitas, apa ayo, kemarin masih ingat nggak? Nggak inget ya, lupa bentar pak, ayo diingat-ingat. Kemarin kemarin masih inget nggak? Kita bahas loh kemarin, minggu kemarin, saya ingat minggu kemarin, penurunan norma, bukan modernisasi ya. Ayo apa, dijadiin PR ya, diinget-inget dulu ya, apa ya. Jadi soal-soal yang saya kasih kemarin jangan dilupakan ya, diinget-inget lagi, itu kan banyak tuh, seperti itu. Jadi PR ya. Besok hari Minggu kita mulai pelajaran lagi. Saya harap udah ada yang bisa ngasih tahu jawabannya ya, nanti dapat bonus. Bonus nilai ya, dapat bonus poin ya. Oke, lanjut. Anggapan ini ya, ini anggapan tadi ya, gambaran globalisasi ya.
Anggapan ini tidak semuanya benar karena terdapat arus globalisasi yang baik, membawa kemajuan bagi manusia dan masyarakat. Jadi globalisasi yang menghilangkan jati diri bangsa itu nggak semua benar, karena ada juga globalisasi yang baik. Contohnya apa? Globalisasi yang baik. Nama lain dari penurunan norma apa? Udah kita jadiin PR ya, hari Minggu besok ya. Hari Minggu besok kita ada kelas ya. Jadi, anggapan tidak semuanya benar ya, karena terdapat arus globalisasi yang baik. Jadi ada misalnya globalisasi suatu negara yang kita dapat informasinya bisa membangun negara kita dari sisi teknologi. Misalnya apalagi? Kalau misalnya di suatu daerah misalnya nih, kita melihat Taiwan gitu. Kalau misalnya globalisasi dari Taiwan ke Indonesia yang baik apa? Oh, misalnya orangnya tertib. Terus apalagi cara mereka berantri, cara mereka membuang sampah. Terus semuanya kita bisa tiru juga ya. Wah, itu baik, bagus sekali ya. Seperti itu. Walaupun ada juga yang kurang baik. Ini ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu yang diakibatkan oleh perkembangan telepon genggam, televisi satelit, dan internet. Jadi globalisasi itu contohnya perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Misalnya kita sama di Indonesia, itu udah termasuk globalisasi ya. Terus ada TV satelit. Kita bisa ngelihat TV-nya Indonesia nih. Itu termasuk globalisasi. Kita dari Taiwan, terus kita ngelihat acara di Indonesia. Nah, itu globalisasi. Terus kita lewat internet. Ada Mivo di internet ya. Mbak-mbak tahu semua pasti ya. Mivo TV. Nah, itu apa? Itu termasuk globalisasi ya. Kita bisa akses Mivo TV dari mana aja ya. Asal ada internet. Seperti itu. Itu ciri-ciri itu termasuk globalisasi. Terus pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung satu negara dengan negara lain. Ini seperti saya bahas tadi ya. Jadi kalau misalnya ada ekonomi suatu negara lagi luntuh atau lagi ini ya, itu saling berkaitan dengan negara lainnya. Seperti itu. Contoh, ini yang ekonomi ya. Produksi ekonomi. Pernah ingat tahun 2009 mungkin ya, kalau nggak 2009 2010 itu di Thailand pernah banjir. Jadi di Thailand pernah banjir besar. Yang terjadi apa? Banyak pabrik-pabrik mobil di Taiwan itu terendam sama air. Jadi pabrik-pabrik produksi mesin-mesin mobil itu terendam air di Thailand. Tertutup air. Rusak semua, jadi nggak bisa produksi. Yang terjadi apa? Di Indonesia kena imbasnya. Apa imbasnya? Di pabrik mobil Indonesia juga berhenti produksinya. Kenapa? Karena dia ngambil mesin dari Thailand. Jadi kalau perlu mbak-mbak tahu, di pabrik mobil di Indonesia, contohnya di misalnya Honda di situ, dia ngambil mesin, beberapa part mesin, beberapa bagian mesin itu dari Thailand. Ketika pabriknya di Thailand itu banjir, yang terjadi apa? Iya, di Indonesia nggak bisa produksi. Indonesia nggak bisa produksi mobil. Kenapa? Ya mesinnya dari Thailand. Gimana mau produksi orang di Thailand pabriknya banjir? Nah, seperti itu ya. Itu termasuk globalisasi ya, saling berkaitan. Nah, harganya pun tadi kalau misalnya harga dolar naik, dia beli beli mesin dari Thailand pun naik. Seperti itu. Jadi saling bergantung ya. Itulah
kita ini saling bergantung sama Thailand juga. Thailand bergantung ke kita. Misalnya ada apa-apa di Indonesia nih, misalnya ada demo karyawan besar-besaran di pabrik mobil, dia nggak bisa produksi, otomatis dia nggak bisa ekspor barang ya. Kalau nggak bisa ekspor barang, yang terjadi apa? Perusahaan yang butuh barang kita itu di luar negeri nggak jalan, dia nggak bisa produksi. Seperti itu, saling berkaitan. Ini masih nyambung semua ya, Mbak Agus Susianti, Mbak Lilingana, ini masih ada ya? Oh, masih dengar ya? Ada ya, ada suara saya. Ini Mbak Santi menghilang ya. Mbak Risa dan tidur ya. Bentar lagi, masih ada 33 menit lagi. Kita lanjutkan. Terus peningkatan interaksi budaya antar negara melalui media massa. Banyak ya. Contohnya misalnya kita Indonesia dengan Malaysia gitu, atau negara-negara lain yang seperti saya contoh ini melalui media massa ya. Misalnya di Facebook itu selalu ada berita dari BBC, misalnya BBC membahas tentang membahas tentang migran gitu ya, pengungsi dari Syria terus masuk ke negara-negara lain, terus banyak orang komentar di situ. Nah, komentar di Facebook, oh itu tidak boleh dari negara A, misalnya, oh itu harus diterima dari negara B, terus oh itu salah dari negara C. Itu termasuk interaksi budaya antar negara ya, melalui media massa tadi. Itu globalisasi ya. Ini masih ada ya, masih terdengar ya suara saya ya. Ini jangan pada tidur ya. Oke, jelas. Selanjutnya, munculnya masalah global yang menuntut dunia mengatasi masalah tersebut secara bersama. Ini contoh yang itu ya, contoh yang pengungsi ya, migran tadi ya. Jadi pengungsi itu membuat masalah global di Eropa ya. Mereka harus kerjasama itu, Eropa itu, gimana mengatasi masalah pengungsi itu. Jadi wah, pengungsi ini mau lari kemana nih, gimana, kita harus kerjasama. Nah itu namanya masalah global yang menuntut dunia mengatasi masalah tersebut secara bersama. Seperti itu ya, jelas ya. Ini semua masih mendengar ya. Nah, kita nggak kalem ya, pengungsi Rohingya itu termasuk global ya. Misalnya ada komentar dari orang mana, ada PBB bilang, oh ini harus dibantukan, jadi harus ada kerjasama antara Indonesia, Thailand, terus Malaysia, terus Bangladesh. Nah, ya seperti itu ya, nggak hanya ngungsi di Asia ya, mungkin di Malaysia juga ada. Nah itu termasuk ya, jadi diatasi secara bersama-sama. Jadi Indonesia, Malaysia, Thailand duduk bersama terus ngebahas tentang ini. Termasuk dia manggil dari Myanmarnya, kenapa kok kamu buat wargamu seperti ini gitu. Seperti itu ya. Waalaikumsalam ya, nggak apa-apa Mbak Wiwi Rahayu. Monggo. Ini tentang pemikiran mengenai globalisasi ya. Itu ada yang pertama tuh ada para globalis, ada para tradisionalis, ada para transformis. Seperti itu ya. Ini untuk orang para globalis ya.
Para globalis itu percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Itu menurut orang globalis ya, globalisasi ya. Orang-orang yang berpikir globalis. Terus ini ada dua bagian ya. Yang pertama itu para globalis positif, ada para globalis pesimis. Nah, yang positif. Nah, terus ini selanjutnya pandangan para tradisionalis ya. Tuh, ini pandangan tradisionalis itu tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Jadi, kita ini udah terjadi ya globalisasi ya. Kita bisa komunikasi antar negara segala macam. Tapi para tradisionalis ini masih tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau jika memang ada terlalu dibesar-besarkan. Itu pandangan para tradisionalis ya. Menurut aliran ini, apa yang sekarang menjadi adalah perkembangan kapitalisme internasional. Jadi seperti kapitalis ya, jajahan ya, internasional ya, seperti itu ya. Itu orang-orang tradisionalis. Ini masih nyambung semua ya, masih on, masih ada di sana semua ya. Si absen ya, Mbak Agus Susianti masih ada, Mbak Kotiah, Mbak Riri, Oike, Mbak siapa lagi nih, Mbak Wiwi, Mbak Eka ya, Ayu. Kasih komentar ya kalau ada apa yang ditanyakan, bisa langsung ya, biar bisa saya tahu bahwa masih ada di sana ya. Seperti itu. Oh, lagi di pasar malam. Lagi di pasar malam bantuin dagang. Dagang apa Mbak ya? Ya Mbak Agus Susianti. Wah, luar biasa, enak sekali itu. Saya saat ini tinggal di Taipei ya. Saya juga lagi, bahkan sebelumnya saya tinggal di Tainan, sekarang saya pindah di Taipei. Saya udah kerja di Taipei, jadi saya lagi cari-cari tempat, maksudnya di mana, jalan kemana, seperti itu. Waduh, ini Nanto ya. Iya, lagi migrasi ini. Ke Silin, saya sudah pernah ke Silin ya. Ternyata Silin banyak yang jualan baju ya daripada jual makanan. Makanannya pun banyak yang nggak bisa dimakan. Ayam penyet di toko Indo ya. Wah, luar biasa nih. Oke, lanjutkan lagi ya. Kalau makanan-makanan Indo biasanya di Taipei saya makannya di masjid ya. Di sebelah masjid itu ada toko apa namanya itu. Oke, lanjut. Ini pandangan para transformis. Transformis itu apa? Jadi berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Seperti itu ya. Pandangan transformis. Ya, transformer itu berubah ya, perubahan ya. Jadi transform itu orang yang berpikir tentang perubahan ya. Ini sejarah globalisasi ya.
Di sini ya nggak apa-apa, Mbak Awin. Di sini menyebutkan bahwa banyak sejarawan yang menyebutkan globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Itu sejarah globalisasi ya. Terus, waduh ini baterai saya habis. Oke, ternyata masih cukup. Selanjutnya, namun sebenarnya globalisasi sudah mulai muncul sejak berabad-abad lalu bila ditelusuri ya. Jadi nggak mesti di abad 20 ya. Bukan zaman milenium ya. Milenium itu 21 ya. Oke. Lanjut. Ini fase globalisasi ya. Fase pertama itu benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negeri sekitar tahun 1000 sampai 1500 Masehi. Para pedagang Cina dan India mulai menelusuri negeri lain melalui jalan darat, jalan sutra ya. Pernah ingat ya pelajaran sejarah ya? Maupun jalan laut untuk berdagang. Di sini ada ya pelajaran sejarah ya. Pasti tahu ya jalan sutra ya. Tidak diajarkan, belum diajarin. Harusnya ada ya jalan sutra ya. Mungkin semester depan. Jadi itu para pedagang Cina dan India mulai menyusun negeri lain, baik melalui jalan darat maupun jalan laut, termasuk mungkin pindahnya orang-orang Cina daratan ke Indonesia itu ya dari jalur sutra ini ya. Kan banyak ya orang Cina ada di Kalimantan, orang Cina ada di Sumatera, orang Cina ada di mana-mana, itu termasuk dari mungkin mereka pindah dari sini ya, dari perdagangan ini ya. Lanjutannya, fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Seperti dari Persia gitu ya, dari Arab. Seperti itu ya. Termasuk Islam itu masuk ke Indonesia itu dari jalur itu ya, jalur perdagangan itu ya. Pasti di pelajaran sejarah ada ya ini ya. Terus kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang meliputi Jepang, Cina, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Venesia, Genoa. Kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama abjad, arsitek, nilai sosial dan budaya Arab ke warga dunia ya. Itu ya, terus lanjut. Fase ketiga dari sejarahnya itu adalah ditandai dengan kebutuhan akan bahan baku industri yang mendorong eksplorasi besar-besaran warga Eropa, Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda. Hal ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antara bangsa dunia, seperti itu ya. Jadi ada revolusi industri juga di situ ya. Terus di revolusi industri itu ditemukan apa aja? Kayaknya kita udah bahas ya ini ya di pertemuan sebelumnya ya, modernisasi segala macam ya.
Tentang apa contohnya? Mesin uap gitu ya. Terus yang pertemuan paling penting apa? Invention itu kan ada kan? Kan ada semua itu. Kita bahas kemarin ya. Iya, kerajaan. Terus apalagi yang di ya paling penting itu apa penemuan apa ya kemarin ya? Mesin uap ya. Wah, ini mau pesan makanan nih. Mbak Sus ini. Oke, selanjut mesin uap ya yang penting ya. Mesin uap itu bisa dipakai di kapal laut, bisa dipakai di kereta api, seperti itu ya. Jadi alat transportasi ya. Lanjut. Hmm, terus fase selanjutnya ditandai dengan berkembangnya industri dan kebutuhan bahan baku serta pasar yang kemudian mendorong berbagai perusahaan multinasional di dunia. Di Indonesia contohnya sejak politik pintu terbuka, perusahaan Eropa membuka berbagai cabang di Indonesia seperti Freeport, terus Exxon, Unilever ya, British Petroleum. Kayak kita sudah bahas termasuk di soal kita ya. Masih ingat ya? Ada kita pernah mengerjakan apa namanya? Soal-soal itu membahas tentang itu ya, perusahaan asing yang ada di Indonesia ya, tugas ya. Oh iya, bukan soalnya, tugas ya. Sudah pada dikumpul semua kan ya? Dan jawabnya udah bagus-bagus jawabannya. Seperti itu. Jadi itu termasuk dari sejarah globalisasi. Makanya di sini saya tekankan saya pentingnya globalisasi itu seperti itu ya. Jadi biar karena ada saling keterkaitan seperti itu. Terus fase kelima dari sejarah globalisasi itu adalah terus berjalan dan mendapat momentum ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme di dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan sejarah kesejahteraan dunia seperti itu. Ini udah page ke-20. Kita lanjut ke selanjutnya ya. Terus selanjutnya itu bentuk-bentuk globalisasi ya. Masih ada ya. Kita masih ada sampai 16 menit lagi ya, 15 menit lagi. 16 menit lagi. Tuh bentuk-bentuk globalisasi itu ada apa aja? Ada bentuk informasi, terus ada bentuk ekonomi, globalisasi informasi, globalisasi ekonomi, globalisasi kebudayaan seperti itu ya. Terus itu ya, informasi, ekonomi dan kebudayaan. Itu udah masuk ya. Informasi itu masuk komunikasi, kebudayaan tadi ya. Globalisasi informasi itu apa aja? Kemajuan teknologi yang tadi ya. Jadi kemajuan teknologi informasi melalui satelit, komputer, internet, dan media massa memungkinkan dari belahan dunia dapat cepat sampai ke belahan dunia lain. Yang kita bahas tadi ya, seperti di Arab Saudi ya, ada berita apa sangat cepat sampai di mana-mana ya, kita jadi tahu, termasuk di Indonesia ya. Dan selanjutnya itu mengecilnya ruang dan waktu telah mengakibatkan bahwa hampir tidak ada kelompok orang atau bagian dunia yang hidup dalam isolasi. Itu mengecilkan ruangnya ya. Jadi sebagian kecil aja orang di dunia ini ya nggak kebagian
tentang informasi ya. Mungkin orang yang tinggal di hutan, di atas gunung gitu, orang-orang apa misalnya orang-orang dalam gitu ya. Kalau di Riau tuh ada apa namanya suku Kubu gitu yang di dalam hutan ya. Jadi mereka nggak ada TV, nggak ada uh, internet, nggak ada sinyal handphone gitu ya, nggak ada listrik, suku pedalaman ya. Nah, mereka tuh mengecilkan ruang mereka. Nanti kalau ada orang masuk ke dalam bawa TV buat apa? Nah, mereka sudah termasuk masuk ke globalisasi informasi ya. Seperti itu. Ini mbak-mbaknya di rumahnya di kampung sudah ada listrik semua kan ya? Apa ada di daerah mbak-mbak yang nggak yang belum ada listrik? Sudah ya. Ada yang belum ada listrik? Karena di kampung saya sendiri pun listrik itu baru masuk ya. Oh, sudah ada ya sejak kecil. Saya di kampung saya, daerah Lampung, itu baru masuk ketika saya masuk SMA ya. Iya benar ini. Ini saya tidak bohong ya. Di daerah saya itu baru masuk listrik ketika saya masuk SMA ya. Saya masuk SMA di tahun 2000, sekitar 2004 ya, 2004 mungkin. Tahun 2004 atau 2003. Seperti itu ya, atau mungkin 2006 malahan. 2006 sepertinya. Saya di Lampung ya. Di Lampung itu masih ada pelosok lagi. Nah, daerah situ. Tidak seperti di Jawa ya. Di Sumatera itu gimana ngomongnya? Di Sumatera itu eh, ekonominya itu pertumbuhannya nggak merata ya. Maksudnya perkembangannya itu nggak merata. Misalnya di bagian A itu sudah ada listrik di desa A, tapi desa B belum ada listrik gitu ya. Tapi kalau belum ada listrik seperti itu, jadi di kampung dulu, di kampung saya menggunakan ini ya, listriknya itu menggunakan tenaga diesel ya, dari warga ya. Swadaya warga itu punya diesel, kita bayar ke mereka gitu ya. Mesin diesel ya, genset ya. Terus kadang pakai aki gitu ya. Iya, seperti itu, pakai aki. Jadi aki itu cuma untuk ngidupin TV ya. TV itu pakai TV yang hitam putih ya. Belum ada yang warna karena nggak ada listrik ya. Nggak ada kulkas gitu ya. Jangankan mau internet gitu ya. Mau listrik aja nggak ada. Gimana gitu. Telepon aja putus-putus gitu ya. Belum ada jangan-jangan waktu itu. Sudah ada telepon. Sudah ada telepon tapi sangat susah ya. Nah itu ya luar biasanya ya. Jadi perkembangan daerahnya itu nggak merata ya kalau di luar Jawa ya. Kalau yang tinggal di Jawa mungkin sudah enak ya. Di Jawa, di kebanyakan belahan daerah Jawa sudah maju ya. Seperti itu. Mungkin mbak-mbaknya ada yang dari Sumatera? Nggak ada ya. Semuanya Jawa ya. Oke, lanjut lagi. Jawa semua ya. Ini Mbak Santi kemana ya? Ini mau tanya besok hari hari Minggu kita ada kelas ya. Bisa dikonfirm ya ke Mbak Santi ya. Ya ada kesenjangan sosial ya antara Sumatera dan Jawa. Oh ini termasuk ini. Oke nanti saya inbox ya.
Jadi itulah terjadi, makanya kenapa daerah-daerah ujung Indonesia itu mereka meminta merdeka misalnya, karena ya itu tadi pembangunan daerahnya kurang merata ya, apalagi di Papua itu ya. Sangat sedikit daerah mungkin yang sudah ada listrik. Bayangin semen di Papua sampai 1 juta gitu satu saknya, sedangkan di mana di Jawa cuman mungkin 100.000 gitu ya. Itu luar biasa ya, karena di Papua belum, misalnya belum ada ini, baru ada satu pabrik semen gitu. Itu termasuk ada kesenian sosial situ ya. Mau pindah ke Papua ya. Nah iya, dulu memang di zamannya Pak Harto Papua itu jadi ini ya, dibuat transmigrasi ya. Jangankan Papua, di Lampung itu kebanyakan orang Jawa ya. Di Lampung itu kebanyakan isinya orang Jawa, termasuk saya ya. Mbah saya dulu transmigrasi juga ya. Mbah saya transmigrasi. Nah, jadi saya juga sepertinya darahnya darah Jawa walaupun jadi orang Lampung ya. Seperti itu. Itu dari termasuk transmigrasi itu ya. Tapi kebanyakan juga banyak orang-orang di sana dulu, orang yang ditransmigrasikan ke Lampung, mereka tidak betah balik lagi ke Jawa ya. Itu banyak sekali ya seperti itu ya. Ya alhamdulillah sekarang bisa ke negara lain ya. Di negara lain kita bisa merasakan gimana negara itu sudah maju ya. Dari kampung yang benar-benar kampung terus ke kota yang benar-benar kota gitu ya. Kayak mbaknya mungkin juga seperti itu ya. Mungkin ada beberapa mbak-mbak yang daerah kampungnya mirip dengan saya, daerah yang sangat pelosok, terus pindah ke Taipei gitu yang langsung kota besar gitu ya. Seperti itu. Lanjut. Loh, kok nggak pernah ngeliat mobil mbak? Aneh juga. Kita lanjutkan. Oh iya, emang pelosok banget nggak ada ya. Oke. Informasi tentang keadaan atau situasi lain dapat menciptakan suatu pengetahuan umum yang jauh lebih luas dan aktual daripada sebelumnya. Tuh kalau misalnya kita tahu informasi di negara luar gimana, seperti mbak-mbak ini. Mbak-mbak kan sudah nyampe Taiwan ya. Nah, udah nyampe Taiwan. Jadi kita bisa punya pengetahuan yang lebih luas ya. Hidup di luar negeri itu gimana. Kita berpikirnya lebih terbuka ya. Kalau orang itu nggak kuper gitu ya. Iya, dari apa aja misalnya. Kita nggak jadi mudah dibohongi gitu ya. Dikibuli. Kenapa? Kita pengetahuannya lebih luas sekarang ya. Seperti itu. Terus kita bisa nyaring berita-berita yang penting. Seperti itu ya. Jadi pengetahuan umum kita jadi lebih luas. Seperti itu. Terus batas teritorial suatu negara menjadi tidak relevan. Jadi batas daerah ya itu yang maksudnya. Jadi karena globalisasi jadi kita bisa tahu segala tempat ya. Batas negara yang tidak lagi menjadi batas informasi karena seorang mahasiswa di Indonesia dapat dengan cepat komunikasi dengan seorang mahasiswa di Harvard. Misalnya contohnya gitulah, Mbak-mbak sekarang di sini komunikasi, eh, anak apa tanya sesuatu gitu sama misalnya di negara lain kan gampang aja gitu ya. Itu karena tidak ada batasan informasi ya. Jadi waktu 5 menit lagi ya. Kita lanjutkan.
Jadi jangan lupa ya, besok hari Minggu kita ada kelas ya. Hari Minggu ada kelas. Nanti saya akan konfirmasi lagi ke Mbak Santi ya. Ini beliau nggak hadir ya sekarang ya. Tapi semua siap ya hari Minggu jam 9 malam ya. Ganti yang saya sakit kemarin ya. Oke. Jadi hari Minggu jam 9 malam rencananya saya akan lanjutkan ini tentang globalisasi. Kalau sudah selesai kita akan ngebahas beberapa soal ya di 1 jam terakhir ya. 2 jam kita ngebahas tentang globalisasi. Terus ya, nama lain penurunan moral. Apa yang kemarin itu? Masa nggak inget? Itu di soal ada loh itu ya. Nah, dekadensi ya. Iya, itu udah ada tuh, udah dijawab ya. Waduh, udah dapat bonus ini Mbak Riri nih. Dekadensi ya. Oke, nggak jadi PR ya. Dekadensi. Jadi yang seperti itu diingat ya. Karena nanti di soal UNAS pun mungkin keluar ya. Di soal UNAS mungkin saja keluar itu ya. Jadi perlu diingat istilah-istilah seperti itu. Penurunan moral itu apa, dekadensi, terus apa lagi? Yang penting-penting westernisasi apa, seperti itu ya. Jangan dilupakan. Terus ini ada yang ditanyakan nggak? Sampai di sini dulu ya kita akhiri, maksudnya untuk session kuliahnya, kelasnya kita cukupkan. Terus ada yang ditanyakan dengan waktu segini, 2 menit lagi. Nggak ada ya. Jadi seperti itu. Tadi Mbak siapa tadi? Mbak Neng Tia nih ya, Mbak Neng Tia apa ini Apeng ini di yang jualan tadi ya? Oh, Mbak Agus Susianti ya. Itu mendengarkannya pakai apa ya? Pakai handphone bisa ya akses ya? Oh, pakai tab. Oke. Jadi bisa mendengarkan ya. Oh, pakai HP. Wah, kuat ya HP-nya ya. Luar biasa ya. Jadi ini bisanya mendengarkan seperti mendengarkan radio seperti itu ya. Oke. Ini ada yang ditanyakan nggak? Wah, tab Samsung ya. Nggak ada, mungkin yang lain. Jangan lupa hari Minggu jam 9 malam kita ada kelas sosiologi ya. Nanti saya akan publish ya. Materinya saya akan kasih setelah hari Minggu saja ya. Jadi hari Minggu setelah kelas saya akan publish materinya ya. Tapi YouTube-nya akan saya publish secepatnya. Insya Allah besok. Paling lambat besok. Kalau YouTube ya. Tapi kalau untuk materinya saya kasih sekalian ya. Hari Minggu ya. Tabnya masuk gede ya. Oke, gitu aja saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya ya.